Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi adalah pada kesempatan ini perkuliahan kita membahas kategorisasi. Jadi ada banyak para ahli mensepakati beberapa kategorisasi sejarah. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan melihat beberapa kategorisasi sejarah yang disepakati, yang mana itu terdiri dari sejarah sebagai sebuah ilmu, sejarah sebagai sebuah kisah ataupun cerita, sejarah sebagai sebuah peristiwa, dan sejarah sebagai sebuah cerita, kisah, peristiwa, dan ilmu. Itu akan dan seni itu akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan melihat sejarah history as science, artinya sejarah sebagai ilmu atau sebagai sebuah ilmu. Menurut beberapa pendapat itu bisa kita lihat ya dari PowerPoint tersebut, bahwasanya sejarah itu merupakan bagian dari ilmu, dan setiap ilmu itu memiliki sejarahnya tersendiri, ya, memiliki kisah-kisah, cerita-ceritanya tersendiri. Dan sejarah itu menjadi sebuah menjadi sebuah peristiwa yang memberikan sebuah makna yang bisa sangat berguna bagi generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Karena sejarah itu kadang-kala pola-polanya itu akan sama, tapi pelakunya, penyebabnya, latar belakang dan hasilnya akan berbeda-beda. Nah, jadi menurut Buri, ya, nah itu history is science, knowledge no more. Sejarah itu adalah ilmu, tidak lebih dan tidak kurang. Ini bisa kita lihat bahwasanya sejarah itu dikatakan sebagai ilmu karena dia punya teorinya, punya konsepnya, punya metodenya. Dan kita ketahui itu menjadi bagian terpenting pada suatu bidang ilmu tertentu. Kemudian menurut Edward, history is a continuous process of interaction between the historian and his fact, and the dialogue between the present and the past. Jadi bisa kita lihat bahwasanya sejarah itu adalah proses yang berlanjut, interaksi antara sejarawan dan faktanya. Jadi bisa kita lihat bahwasanya sejarah itu adalah cerita yang terus berlanjut. Berarti dalam sejarah itu tidak ada tanda titik, yang ada tanda koma. Artinya akan terus berlanjut ceritanya. Dan kisah-kisah masa lalu itu akan terus dikaji. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menampilkannya itu secara penuh 100% seperti dahulu kala. Jadi kita di sini hanya menampilkan serpihan-serpihan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari cerita-cerita masa lalu, ya, atau kisah-kisah masa lalu. Yang itu mungkin bisa bermakna dan bernilai saat ini ataupun bernilai pada saat yang akan datang. Dan kita sebagai generasi sekarang pun bisa mengantisipasi, ya, proses-proses kejadian tersebut. Ya. Jadi history is continuous process, artinya interaksi, proses yang berinteraksi antara sejarawan dan fakta. Dan dialog antara sekarang dan masa lalu. Artinya ini menceritakan, ya, di mana masa lalu itu menjadi bagian terpenting pada saat ini. Dan apa yang mungkin kita rasakan saat ini pun itu terjadi karena peristiwa-peristiwa kejadian di masa lalu. Ya. Contohnya seandainya si A atau si B, dia dulu tidak kuliah S2 atau tidak kuliah S1, maka dia tidak mungkin sekarang ini menjadi guru besar. Karena proses dia menjadi guru besar karena ada proses, ada peristiwa,
ada suatu kisah yang terjadi di masa lalu yang dibuatnya sendiri, ya, yang dibuat oleh orang tersebut, sehingga kemudian sekarang dia bisa menjadi guru besar. Kenapa? Karena cerita masa lalunya dibuatnya, ya, kisahnya dibuatnya dengan melalui pendidikan formal dari tingkat dasar sampai tingkat doktor. Nah, kemudian menurut Kolimu, if the historian will agree, I think that history is a kind of research or inquiry. Artinya di sini bahwasanya setiap sejarawan itu bersepakat bahwasanya sejarah itu adalah tentang sejarah pemikiran, ya, atau riset tentang pemikiran. Dan kita ketahui banyak para pemikir-pemikir masa lalu itu yang memberikan dampak-dampak yang luar biasa pada saat ini. Dan apa yang kita rasakan saat ini pun hasil dari para pemikir-pemikir masa lalu, ya, yang memberikan dampak-dampak, baik itu skala dunia, ya, skala internasional, sampai skala yang lebih kecil seperti skala lokal. Jadi dampak-dampak pemikiran mereka itulah yang kemudian menjadikan apa yang terjadi saat ini. Dan banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, ya, bahwasanya peristiwa-peristiwa pemikir-pemikir masa lalu itu bisa merubah apa yang terjadi saat ini. Kemudian berikutnya, ya, jadi kenapa sejarah itu bisa dikatakan ilmu? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya sejarah itu dia teorinya ada, metodenya juga ada, ya, punya teori sendiri, punya metode sendiri, ada konsepnya sendiri, memiliki fakta dan memiliki hasil, ada hasilnya. Ya. Nah, kenapa kemudian sejarah itu dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan? Karena memang kisah-kisah masa lalu itu yang memang benar-benar real terjadi, yang benar-benar memiliki pengaruh yang besar, dan benar-benar menjadi sebuah peristiwa yang bisa diambil pelajarannya, maknanya, nilai-nilainya yang mungkin bisa kita gunakan di saat ini ataupun di saat yang akan datang. Dan cerita-cerita masa lalu itu kita bisa melihat bagaimana antisipasi mereka, ya, atau melihat peristiwa-peristiwa itu bagaimana manusia pada waktu menyelesaikan, ya, menyelesaikan permasalahan yang mereka buat, ya, dan kita pun di sini bisa melihat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan teori-teori sejarah ini banyak, ya, berdasarkan beberapa ahli. Kemudian metodenya itu dikenal sebagai metode sejarah, punya konsep, fakta-faktanya memang ada, dan ada hasilnya. Yang paling gampang kita melihat begitu banyak artikel-artikel, jurnal-jurnal atau buku-buku yang menceritakan tentang cerita-cerita masa lalu. Bahkan kitab suci pun kalau kita lihat lebih dari 50%-nya adalah cerita-cerita di masa lalu. Nah, kemudian berikutnya kita melihat sejarah sebagai sebuah peristiwa. Dan di sini peristiwanya itu real, ya, nyata. Memang peristiwa-peristiwa yang memang dulu pernah terjadi. Kalau dia tidak terjadi, maka ya sejarah itu cerita itu ya dianggap sebagai cerita dongeng, ya, atau folklore, cerita lisan, cerita rakyat, yang mana pembuktiannya itu akan sulit untuk diterima secara rasionalitas. Ya, peristiwa-peristiwa di sini peristiwa-peristiwa yang nyata, yang penting, yang mempunyai bukti, ya, yang kemudian mempunyai dampak, ya, bagi suatu wilayah, suatu bangsa ataupun suatu daerah. Itu kenapa kemudian sejarah itu dikatakan sebagai sebuah peristiwa. Kalau sejarah pribadi, ya peristiwa pribadi, ya. Tapi tergantung dengan orangnya. Ya. Apakah orang itu masa lalunya memiliki pengaruh yang besar, ya, nah, maka dia bisa menjadi sebuah peristiwa yang penting. Yang banyak kita lihat bahwa tokoh-tokoh dahulu itu, ya, itu bisa menjadi cerita sejarah. Ya, kenapa? Karena ya memang mereka memiliki pengaruh.
Artinya orang yang menelitinya itu atau sejarawan yang menelitinya itu memang dianggap penting kisah seorang tersebut. Kenapa? Karena peristiwa yang dibuatnya pada waktu itu memiliki pengaruh yang besar, ya, seperti para pahlawan revolusi yang mana mereka berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara kita. Jadi peristiwa-peristiwa yang mereka buat itu, ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka itu menjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang kita rasakan saat ini. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dilakukan oleh berbagai macam individu-individu tersebut. Jadi real evidence, historical source, punya apa? Punya record, punya catatan, ya, punya peninggalan, yang mana catatan peninggalan itu nanti akan dikaji, ya, kenapa dianggap sebagai sebuah peristiwa. Artinya peristiwa ini peristiwa yang penting yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat, ya, bangsa ataupun negara, sehingga kemudian penting untuk dikaji. Nah, kemudian berikutnya sejarah itu sebagai sebuah cerita. Ya. Artinya cerita-cerita di sini adalah cerita yang berkaitan tadi seperti di sebelumnya. Ini cerita-cerita yang memang ada faktanya, ya, yang nyata, yang real, ya, cerita yang benar. Dan cerita-cerita ini, ya, itu merupakan hasil dari rekonstruksi para sejarawan, para peneliti yang mungkin pendekatannya dari berbagai macam aspek, ya. Bisa aspek kebudayaan, bisa aspek ekonomi, ya, ataupun dibantu dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu arkeologi ataupun ilmu fisika untuk menentukan tahun dari benda-benda yang ditemukan, ya, kira-kira ini umur berapa, abad berapa, dan seterusnya. Dan cerita-cerita itu mempunyai nilai atau memiliki makna, ya, nilai atau makna yang mana kemudian penting maka akan ditulis, ya, menjadi buku, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya. Kemudian berikutnya kita di sini melihat sejarah sebagai sebuah seni, ya. Seni, artinya di sini menampilkannya itu menarik, ya, penuh imajinasi, menghayal. Ya, artinya ketika kita menulis, ya, sejarawan itu menulis, dia menghayal atau berimajinasi. Kalau dia menuliskan kisah pada abad 12, berarti dia menghayal, ya, berimajinasi kira-kira bagaimana sejarah itu di abad ke-12 ataupun di abad ke-15, ya, atau dia menulis tentang sejarah revolusi, ya, seperti pada masa perlawanan melawan Jepang ataupun melawan Belanda, maka dia berimajinasi, ya, ikut berperang di sana atau melihat kondisi di sana atau melihat posisi sosialis itu, ya. Sehingga kemudian hasil imajinasi ini kemudian menghasilkan karya-karya yang memang menarik, ya, menjadi sebuah cerita yang menarik terutama bagi para pembaca. Karena seni di sini artinya seni ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, kepada pembaca. Dan kalau bisa pembaca itu terus ingin membacanya, ya. Kita anggap seperti contohnya seperti novel. Jadi orang itu pengen melihat setiap lembar, ya, dari cerita-cerita itu. Artinya kalau novelnya itu belum selesai dibaca, maka ceritanya tidak tahu endingnya itu seperti apa, ya. Nah, jadi di sini artinya seni di sini bagaimana kita menulisnya atau menyampaikannya itu secara menarik sehingga orang terus tertarik untuk membuka lembar demi lembar, ya, dari tulisan tersebut. Yang mana dari penjelasan itu membuat akhirnya orang itu menarik untuk membacanya, ya, dan penulisnya pun tadi harus bisa berimajinasi, bisa menghayal, bisa bercerita itu yang
berhayal ketika dia menulis itu, dia merasa memang benar berada di sana atau merasa benar-benar bagian dari keadaan tersebut, sehingga tulisan itu bisa menarik dan orang-orang pun mau ya untuk membacanya sampai selesai. Itu kenapa kemudian sejarah dianggap sebagai sebuah seni. Artinya di sini seni menampilkannya, seni menuliskannya, ataupun seni menceritakannya. Oke, mungkin itu saja penyampaian singkat ini untuk para mahasiswa-mahasiswi. Jadi kalau kita lihat sejarah itu ada 4 kategori ya. Dia sebagai ilmu punya konsep, punya teori, punya metode sama seperti ilmu-ilmu yang lain ya, punya metode-metodenya sendiri. Kemudian sejarah sebagai sebuah peristiwa, artinya memang ada betul cerita itu, peristiwa itu ya, memang betul-betul terjadi ya. Kalau perang memang ada perangnya ya. Kalau candi kalau ada kerajaan ada peninggalan candinya dan yang lainnya. Kemudian sebagai sebuah cerita, artinya cerita itu memang cerita-cerita yang benar-benar ada ya, hasil dari rekonstruksi dan memiliki makna dan nilai dalam cerita tersebut. Kemudian sejarah sebagai sebuah seni, artinya di sini seni berimajinasi, seni menulis ya, membuat orang itu tertarik untuk membaca lembar demi lembar dari catatan atau tulisan yang dibuat oleh para peneliti ataupun oleh para sejarawan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.